Kok back rayap tiba-tiba? Mas Patrick nih solusinya. Halo, pagi Mas. Iya Mas, Mas Patrick ya? Iya, Ido Mas Ido. Ini Mas, banyak rayap nih Mas di ruang kerja. Lagi posisi di mana Mas? Oh yaudah, ntar aku Sherlock ya. Iya. Oke, terima kasih Mas. Yuk pagi. Nah, ini nih Mas, sering banget saya pulang kerja kan. Iya. Namanya ngedit atau segala macam tengah malam. Kayaknya awal dari kayu-kayu kayak gini nih Mas. Iya. Sering ya? Sudah lumayan, udah intens banget sih, udah 2 hari ini terbang-terbangan gitu. Iya. Memang kayu banyak rayapnya pasti Bang. Paling kayunya udah lumayan agak lama ya. Lembab juga mungkin ya? Bisa juga. Oh gitu. Jadi kita eksekusi aja, apa gimana? Kita paling karena buat di sini kita pakai semprot. Oh gitu? Kita semprot dulu deh. supaya dia nanti ngeresep kan. Oke. Gimana aktifnya? Siap. Kita langsung racik. Oke deh, siap. Kita pakai Silogut ya. Oh ini obatnya. Obatnya Mas? Iya Bang. Oh. Silogut emang aktif efektif banget ya buat rayap. Itu. Buka. Nah, ini kita pakai cold fogging. Ya semacam kayak spraying, cuman dia nanti butirannya halus. Udah masuk. Tapi biasanya ampuh. Oh iya, ntar kita lihat ya. Oke. Nggak langsung sih, dia nggak langsung. Oh perlu beberapa. Nanti perlu karena ini ya. Iya, dia biar resep dulu. Udah ini kita tinggal campur pakai air bersih sampai penuh. Dia si Silogut ini warnanya kuning. Awalnya itu. Awal biang ini. Biangnya ini dia kuning kan. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tuh kuning kayak bensin. Oh iya. Cuman ntar kalau udah dicampur dia jadi putih. Putih ya. Untuk air biasa aja. Air biasa aja. Yang penting air bersih. Silogut. Ini buat kecoa. Oh kecoa juga bisa. Buat rayap, iya. Cuma kok kecoa emang gampang mati. Nanti kita lihat. Buat rayap terutama sih, ampuh banget. Nyamuk, nanti kita sekalian ya Bang ya. Wah, berarti multiguna juga ya untuk rayap semua ya. Betul. Yang sebenarnya bahaya itu telurnya sih. Oh telurnya? Nah, kalau rayap dewasanya dia pasti mati. Langsung bisa kelihatan. Cuman kita nggak tahu ya? si telurnya kapan dia netes. Iya benar. Ini dijual di pasar nggak Mas? Ada sih di Tokopedia, banyak agen-agen kita. Oh, Bisa cek Tokopedia, Shopee, gitu. Ya cuman karena ini kan racun ya, insektisida. Sebaiknya dia udah ngenalin dulu. iya betul. Jangan langsung diaplikasiin, takutnya nggak ngerti kan. Benar. Nggak bahaya sih. Cuma nanti takutnya kalau asal pakai dia bisa bikin gatal kulit gitu. Ya kalau tapi ya bisa dipakai orang awam, nggak ada masalah. Udah siap, udah tinggal kita on. Oke. Jalan nih. Siap.
ini kita pakai hand sprayer aja lah, yang alat semprot gampang bang. Oh ini yang muda ya? Iya, pakai tangan itulah, capek dikit paling. Kalau tadi pakai listrik. Tapi settingan campurannya sama? Sama. Ini dikit aja, bangsa 5 mili, campur air 5 liter. Pokoknya sampai penuh lah. Ini kapasitasnya 3 liter dia maksimal. Iya, Gitu. Nah ini warnanya kuning ya tadi. Kalau udah dicampur sama air dia jadi putih. Oh jadi ini untuk medan mungkin yang agak tinggi gitu ya? Iya, karena yang pakai tangan kan lebih gampang. Kalau tadi listrik, dan kalau tadi kan dia kabut, Oh gitu? nggak begitu kelihatan basah. Benar. Tapi ini berpengaruh ke tanaman nggak sih mas? Kalau dosisnya dikurangin nggak ada masalah. Oh gitu? Dia bisa basmi juga tuh kayak kumbang. Iya, yang biasa nempel-nempel gitu. Tapi yang penting dosisnya dikurangin 1 mili ya, 1/100. Tapi untuk si hamanya tersendiri, Kalau buat hama, contoh misalnya kayak raya, iya. kecoa, kelabang, lipan, dan teman-temannya ya, itu ya kita pakai 5 mili boleh nggak apa-apa silogutnya. Kalau ini kan dia isinya 100 mili. Oh satu kemasan 100 ml. Ada ketulis netnya 100 mili. Itu silogut ini. Nah kita pakai cukup 5 mili aja. Penuhin sampai ini penuh aja si tangki semprotan. Iya. Itu jadi ya hemat banget sih. Hemat tapi efektif. Kalau di awal biar lebih manjur ya bisa pakai tambahin dosis silogutnya 20 mili ya boleh. Udah, kita tinggal masukin, tutup. Ini kita pompa biar dia ngisi. Deh. Oke. Jadi kalau pakai hand sprayer memang dia kelihatan jadi becek. Tapi ini ntar kering sendiri dia. Kering, nah sisa yang nempelnya itu di sisa airnya itu ntar cepet kering. Itu yang bakal nempel di permukaan yang dia kena semprotan. Nah ini kan bermasalah di sini. Iya. Nah, ini cuman jeleknya kalau ini nggak nyampe dia. Biasanya mas sambil ngobrol aja kita ya. Yuk. Setelah dilakukan penyemprotan itu biasanya durasi berapa lama mas itu bisa langsung ampuh ke si rayapnya tersendiri? Dia 1 jam juga udah kelihatan. Oh gitu, 1 jam. Makanya ini sayangnya kita pas lagi nggak ada rayapnya ya, kelihatan ya. Mungkin karena pagi kali mas. Iya. Paling pada cocok bangun. itu kalau pas paling cocoknya kalau misalnya pas si rayapnya kelihatan. Sore gitu ya, jam 5-an tuh biasanya dia udah keluar. Ini biasanya kelihatan nih mas, karena tahu mungkin mas mau datang kali ya. Gitu ya Bang Rido ya. Siap. Nah, kalau buat di atas gini yang paling pas fogging ya. Fogging ya? Biar dia kena. Nah, terutama yang bolong-bolong gitu tuh. Nah itu banyak biasanya di situ ya? sarangnya di situ. Telur macam kita kasih lebihan aja. Tuh, yuk kita keluar. Boleh. Memang jadi becek awalnya. Cuman ya biar dia nempel aja. Ini kayak kayu-kayu tua gini. Semua ini mati, laba-laba. Mudah-mudahan ya Bang Rido ya, Siap. tempatnya bisa jadi bersih. Amin. Setelah ditaruh, dibiarin 1 jam gitu dia hilang. Tapi bahan aktifnya masih nempel. Tapi untuk kayak kita nih buat proses kayak gini, Ya. itu kalau menghirup udaranya langsung itu nggak berpengaruh kan? Apa gimana mas? Kalau bisa pakai masker. Oh iya ya. Betul. Ya namanya Biar nggak obat sekontak beracun. langsung ya? Betul Bang. Biar nggak ada kontak langsung.
Oke, Mas Patrick, akhirnya selesai juga kita eksekusi rap-rap nakal gitu. Siap. Tapi bicara tentang Silogut ya, Ya. sudah berapa lama berjalan? Kalau kita mulai awal itu 5 tahun, udah 5 5 tahun. tahunan. Gara-gara COVID kemarin kan kita udah mulai online. Jual online, kebetulan responnya bagus karena ya efektif banget. Gitu. Bisa bikin gagasan, ini kan produk sendiri ya Mas? Apa gimana? Ada importirnya ada. Ada importir kita ya? hanya dipercaya jadi distributor. Oh gitu ya. Iya. Sudah menjamah kemana aja nih, maksudnya dari daerah? Ini kan di Jakarta nih. Iya. Udah kemana aja biasanya? Pusat kita di Jakarta. Dari situ kita tebar ke agen-agen. Oh. Ada di Jawa Timur dipegang Malang. Dipegang Malang. Iya. Gitu. Luar biasa. Ini saya penasaran Mas dengan produknya ya. Maksudnya tadi kan kita sama-sama ya eksekusi hama gitu kan. Di sini bisa untuk kecoa juga. Iya. Bisa buat nyamuk juga gitu kan. Tapi kalau untuk konsumsi si orang atas sendiri nih, pemilik rumah nih, seandainya kita eksekusi kayak tadi gitu kan, terhirup itu ada efeknya gak? Paling pusing mual aja. Makanya sebenarnya yang benar namanya juga obat beracun Bang ya. Iya betul. Kita harus kasih jeda waktu habis pengaplikasian. Ya misal entah itu semprot atau spraying atau fogging ya. Itu kita harus kasih minimal ya 30 menit lah sampai 1 jam. Setelah eksekusi? Setelah pengaplikasian. Iya. Supaya apa? Supaya si baunya kan lumayan nyengat. Nah, cuman bagus ya obat Silogut ini. Dia bau nyengat di awal aja. Kira-kira tuh udah 15 menitan jalan udah hilang baunya. Tapi si bahan aktifnya nempel. Masih nempel. Khasiatnya juga masih berjalan gitu ya. Iya. Selama dia nggak kena air hujan atau kena bilasan air ya dia mungkin bisa bertahan sampai sebulan bisa. Sebulan bisa? Bisa. Bisa. Nah kalau ya misal kita sebenarnya semprotnya itu di jalan-jalan yang dilaluin sama si kecoa, lipan, kelabang, serangga-serangga rumahan lah ya, termasuk kutu anjing, kutu kucing juga. Nanti dia jalan itu dia masuk ke namanya serangga ya, dia masuk ke sistem trakeanya, sistem pernapasannya itu udah dia mati, gitu. Kalau kecoa ini paling gampang sih kalau kecoa itu. Kecoa itu sebenarnya paling hama yang paling gampang dibasmi. Gitu. Tapi ini efektifnya ya buat rayap. Kalau rayap kan agak susah. Iya, betul. Nah, terus bagusnya ini Silogut bisa 2 aplikasi. Mau semprot ya bisa, mau fogging juga pun bisa. Bisa. Tapi yang lebih ampuh? Tergantung di lapangannya sih, Bang. Oh, tergantung di lapangan. Kalau kayak fogging itu kan sebenarnya tujuannya buat menjangkau atap-atap. Iya, biar nempel gitu ya. Iya. Nggak mungkin kita ke atas nyemprotin satu-satu, repot. Iya betul. Cuman ya sebaiknya abis di fogging, diasepin, tutup lah. Supaya si asapnya dia nggak kemana-mana keluar. Jadi nanti si asap kita campur pakai bahan campurannya ini nih. Oh gitu. Ini water base. Water base. Water base itu maksudnya basisnya air. Dia bukan solar, bukan minyak, bukan kerosin. Itu air air biasa. Enggak juga. Dia ada campurannya juga. Supaya dia ngikat si obatnya ini kan, bahan aktif obat ini, dia kena permukaan si asapnya jadi nempel lah si bahan aktifnya. Jadi pengeratnya ya. Iya. Pengeratnya gitu. Makanya kalau misal kita asal fogging tapi atapnya kebuka, sama aja bohong dong. Mubazir. Keluar dia kan. Iya benar. Gitu. Bicara fogging Mas, kan maksudnya sering banget nih kalangan masyarakat ya. Iya. Biasanya kan terdampak dari nyamuk. Nah ini ampuh gak untuk nyamuk? Nah terakhir tuh ada konsumen kita di Poris sama di Cibubur buat satu kawasan perumahan. Dia katanya udah coba berbagai macam merek. Gitu. Nah ya karena saya jualan ini bukan saya kan gak ada kecap nomor 2 ya. Iya. Tapi emang itu testimoni real dari si konsumen, dia bilang wah ini ampuh banget gitu, makanya mesti dicoba. Oh iya betul. Cuma dia coba jangan kayak dibuka gitu ya, percuma ke udara, harus tertutup lah ya. Iya, supaya si asapnya itu dia nempel ke permukaan, itu yang dia jadi uap air nanti. Nempel lah dia di permukaan yang kena asap itu. Gitu sih Bang.
Tapi kalau untuk fogging itu sendiri biasanya kan kalau kita habis fogging ini di lantai tuh agak kayak licin Ya. gitu ya. Nah, ini kelebihannya licin nggak? Itu sebenarnya licin itu karena dia pakai campurannya solar, Oh. bensin, kerosin. Iya. Jangan. Makanya kita pakainya yang water based ini. Ha. Iya benar. Ada chemicalnya tapi dia nggak bikin lengket, nggak bikin bau gitu. Kalau yang pakai solar itu sebenarnya cocok buat di gudang gitu, gudang pelaku usaha kan dia gudang ya. Tapi kalau di perumahan mendingan pakai yang water base gitu ya. Jadi habis semprot nih, kayak mungkin Mbak Ridho ntar bisa lihat, dia cepet kering. Iya. Jadi nggak perlu ntar dipelin lagi gitu, nggak. Nanti kalau misalkan ada hewan piaraan, dia nggak mungkin jilat karena ini udah bau banget gitu. Jadi safety juga ya. Aman sih, Aman tergolong ya? aman. Cuma deh jangan, ya namanya obat beracun ya. Pokoknya jangan keminum, Iya. jangan ketelen. Kalau kena kulit ya cuci Paling tangan. panas sedikit kali ya. Panas, makanya cuci tangan pakai sabun aja habis pengaplikasian. Oke. Itu sih. Nah, untuk seandainya jentik nyamuk. Ya. Jentik nyamuk kan biasanya kan di bak gitu kan. Ini aman nggak digunakan? Nah, aman, cuman tetap misal kayak di bak mandi Bang ya. Kita kuras dulu nih. Jadi kita pakai ini obat, biarin. Kalau mau dipakai lagi tuh bak mandi, dikuras dulu. Nggak boleh langsung ya, Jangan, takutnya ntar si bahan aktifnya bikin kulit gatal. Iya benar, iritasi jadinya ya. Betul. Berarti memang ini ampuh, cuman tetap ada prosedurnya. Harus. Ya, karena namanya obat sih. Obat insektisida. Jangan sembarangan gitu ya. Iya. Nah, ini dijual di pasaran nggak sih, Mas? Kalau di online agen-agen kita mungkin ada jual. Iya. Dia bisa beli di online. Oh gitu. Tokopedia, Shopee. Oh udah ada ya? Ada. Bisa disebutin nggak biasanya satu? Ada, agen kita ada macam-macam. Oh macam-macam ya. Paling masukin aja Silogood. Dan itu langsung ketemu ya? Langsung. Ada beberapa sih yang jual. Oke. Nah, untuk hama tikus. Nah, ini kan sering banget nih banyak problema di tikus gitu ya. Bukan tikus kantor ya, tikus rumahan gitu ya. Siap. Biasanya kan kalau tikus itu dia ada jalurnya tersendiri tuh, Mas. Iya. Yang saya tahu info misalnya nih ada petugas hama tikus. Iya. Dia tahu nih jalur-jalur yang biasa dilewatin tikus karena mungkin ada kayak kerak atau bekas air seninya. Iya. Nah, ini ampuh gak untuk tikus? Ini terus terang beda lagi. Beda. Obat. Tapi ada. Ada sih, ada. Itu kita jual fosfin, bahan aktifnya. Fosfin klorid. Kalau sekarang kan lagi viral itu sianida. Oh iya benar. Temennya sianida, tapi dia memang untuk hama-hama gudang pangan, hama gudang beras, gitu loh, hama gudang jagung, termasuk kayak buat tikus. Gitu. Kerasnya sama kayak sianida. Lebih sama. Makanya kalau ya makhluk hidup makan ya panas perut, pecah langsung di dalam itu ya. Ngeri memang, efeknya sama kayak sianida. Dia bentuk apa? Kalau untuk yang tikus apakah cairan kayak gini atau kayak kapsul atau kayak tablet sih Bang? Oh tablet. Makanya ditabur si tikus nanti kan nyari. Nah kalau obat yang kita punya, cuman terus terang kita belum jual karena belum didaftarin. Oh gitu. Kalau ini kan dia udah terdaftar. Udah terdaftar ya? Jadi aman. Udah aman semua ya? Iya. Gitu. Sejauh ini Mas pernah ada ini gak? Maksudnya dari konsumen yang pesan Silogood tersendiri pernah ada keluhan gak? Apakah kurang ampuh atau gimana gitu? Terus terang enggak sih Bang. Paling pas awal itu yang konsumen kita di Poris, dia pertama pakai kok nggak ada bangkai nyamuknya. Penasaran dong? Nggak begitu lama, 3 jam 4 jam setelahnya dia telepon, ampuh banget. Dia bangkainya nggak ada, wujudnya nggak ada malah. Nyamuk bangkainya memang nggak ada, tapi dia pas duduk di teras santai kan nggak ada nyamuk. Kalau selama ini dia udah pakai obat lain, itu nyamuk ada lagi. Saya nggak tahu dia, tapi mestinya beneran. Karena kita kan benar. Itu. Bisa ampuh berapa jam Mas kira-kira? Susah sih. Kalau nyamuk mesti rutin ya.
Karena ya mungkin namanya nyamuk terbang. Silih berganti gitu ya. Dia migrasi dari rumah lain. Dari beda kalau kayak kutu, dia jalan kan ada jauh nih. Iya. Memang kalau mau efektif ya satu kawasan perumahan, satu RT komplek, satu RW. Baru itu dieksekusi gitu ya, Iya, jadi lebih supaya optimal ya. Soalnya kalau satu rumah doang, nanti dia pindah dari rumah lain. Iya, malah ke tetangganya tuh. Iya, bisa jadi kayak gitu rumah kan. Dia. Yang satu disemprot, satunya enggak, malah pindah ke situ dia. Pindah tempat kerja. Pindah tempat gitu lah. Baik Mas, ini Silogut sudah pernah bekerja sama gak sama pemerintahan atau kantor? Ada. Gitu? Bisa disebut banyak. Sebaiknya jangan. Oh gitu ya. Cuman banyak lah. Banyak lembaga pemerintah sama ya, pemerintah. Kayak Perpustakaan Nasional juga dia ada, Gedung Arsip Nasional. Pakai produk ini juga. Pakai. Terus ya pemerintah-pemerintahan yang dia nanganin komoditi pangan, dia pasti pakai Silogut, dan khususnya kalau yang gudang pangan dia pakai Fumipos sih. Fumipos. Yang bahan aktifnya tadi fosfin. Yang agak keras ya. Ya, yang saya bilang tadi mirip-mirip sianida. Mirip-mirip sianida. Jadi si beras, taruhlah dia misal punya 100 ton, 1000 ton, nanti diplastikin rapat, taruh aja tabletnya. Kita sekarang juga punya yang bentuk tabung, isinya gas. Ada, namanya Fumi Liquid, semacam kayak LPG gitu loh Bang. Kayak LPG. Nah, tinggal dibuka aja. Langsung keluar itu. Buka keran, udah. Gassing kita sebutnya. Kita gas. Berarti tadi yang hampir mirip sama cyanida nggak boleh dicampur kopi lah ya, bahaya. Jangan dong. Bahaya ya. Jangan. Hamanya aja. Kita basmi tuntas. Oke. Ya, nah kalau yang tadi kayak mirip-mirip cyanida itu jangan dipakai perumahan. Nah kita jualan juga nggak asal jualan Bang. Kita tanya dulu, kalau dia buat perumahan kita tolak. Karena sangat bahaya lah. Bahaya lah ya. Kita nggak tahu kan dia ada balita. Iya benar. Banyak anak kecil gitu ya. Benar. Termasuk Silogut ini pun juga ya kita tanya dulu dia punya balita nggak gitu. Karena kalau balita kan kita susah. Dia asal main masukin ke mulut. Iya. Kan? Kalau orang tuanya naruh sembarangan gitu kan bahaya kan. Harus ada pengawasan orang dewasa lah. Pas eksekusi di lapangan itu. Benar. Gitu. Tapi ini ya bisa diaplikasiin sama masyarakat awam bisa. Tapi kalau yang tadi Fumipos, Fumilik itu jangan ya. Itu mesti itu ngeri itu. Itu ngeri. Gitu. Takutnya gitu. Oke Mas, sambil enak ngobrol kita minum Mas. Siap. Kita cicipi ini dari Senyaman Coffee. Senyaman Coffee. Iya. Di sini juga nih Bang. Iya. Biar kita tetap nyaman ngobrol ya. Siap. Terima kasih untuk Senyaman Coffee. Semoga selalu nyaman di hati. Enak ya. Seger ya Mas ya. Kopinya berasa. Mantap. Baik Silogut. Silogut ini ada Instagramnya kan sih Mas? Biasanya kan orang kepo di Instagram. Ada. Kita obat kutu beras jagung. Namanya gitu. Keluar itu ya. Iya. Kalau mau ke website kita juga ada. Gitu. pancaprimawijaya.com. Itu. Berarti lengkap banget ya Mas ya. Ya, kalau dia mau nanya lebih lanjut, dia bisa lewat Instagram, boleh lewat website, WA juga silakan. Tapi kalau buat pembelian di agen-agen. Agen yang sudah udah disenangkan ya maksudnya ya. Oke. Selama Silogut ini terbentuk atau ada gitu, kan sering banget dengar keluhan yang mau beli produk ini nih Mas, pasti kan dia konseling dulu kan. Mas saya ada ini. Yang kita tahu kan umum kan kayak mungkin serangga itu sering ada kayak gini Mas. Misalnya habis dieksekusi tiba-tiba udah beberapa hari nongol lagi hamanya. Ada kayak gitu? Pastinya ada Bang. Karena namanya insektisida ya. Apalagi kalau kita di perumahan dan lagi dia nggak
secara satu komplek. Hmm. Nanti kan ya kayak tadi kita ngomong migrasi dari Migrasi ya. perumahan lain. Itu. Jadi memang mesti dilakuin berkala sih. Berkala rutin lah ya. Rutin. Bener. Intinya sih pemilik rumahnya juga harus jaga kebersihannya juga mungkin ya. Pasti. Gitu loh. Pastinya, Penunjang utamanya itu ya. Iya. Gitu loh. Ini kan sebenarnya pelengkap aja. Pelengkap aja Dan gitu. cara paling cepet tapi juga aman. Aman. Dan pokoknya safety banget lah ya. Yang penting ngikutin prosedurnya ya. Karena kita udah pernah diuji residunya juga. Oh gitu. Udah pernah diuji juga. Aman untuk komoditi pangan. Asapnya ya. Oh iya. Tapi kalau buat komoditi pangan ya jangan semprot. Nanti kan si pangannya jadi basah. Iya. Jamur dia nanti. Jamur ya. Jadi. Problem lain lagi muncul. Oke. Nah, saya penasaran tadi Mas bawa alat yang buat semprotnya itu loh. Iya. Bisa diliatin nggak? Yang kuning. Ini paling kita yang buat fogging dulu ya. Oh, buat foggingnya ya. Ini mini fogger sih. Oh, mini fogger ya. Fogger. Nah, ini bisa dibeli di pasaran juga mungkin dijual ya Mas ya? Kalau ini umum sih Bang. Umum ya? Kayak yang tadi sprayer kita pakai itu ada 2 kan. Ada hand sprayer yang kayak yang dibuat siram tanaman, biasalah ibu-ibu. Atau satu lagi yang kalau nggak mau capek pakai elektrik. Yang dicolok itu ya tadi ya, yang cold fogging sih kita cold sebut. fogging ya. Sama kayak spraying, cuman dia butirannya lebih halus, lebih tipis gitu. Lebih tipis. Kayak pas COVID kan kita masuk mall. Iya benar. Nah kayak gitu. Kabut ya. Kabut. Nah ini bisa didapatkan mungkin di toko-toko juga ada ya Mas ya. Kalau ini barang umum sih Bang. Barang umum ya. Itu Bang Rido. Ini kan untuk konsumsi buat di perumahan lah ya, di rumahan gitu ya. Kalau yang buat komplek ya pakai yang gede. Yang gede ya. Yang bawanya gini. Kayak mesin kayak gitu. Mesin kayak gitu ya. Selain dari rutinitas Silogut dan importir, Mas sibuk apa aja sih? Itu aja sih. Itu aja. Jangan ya? banyak-banyak lah. Pusing kita. Karena saya sambil ngurusin tanah gitu enggak? Jangan. Tanah yang ada hama maksudnya. Iya, sekalian kita juga ada jasa Bang. Oh, jasa apa tuh? Kebetulan Bang Rido nyinggung kan jasa pembasmi. Pembasmi. Jadi kalau dia nggak mau repot kan beli obat berarti dia mesti punya alat. Mesti nyemprot sendiri. Belum kalau dia sibuk kan ada rutinitas sehari-hari, kita bisa gantiin jasanya ya, gitu. SDM-nya ya untuk melakukan eksekusi itu ya. Terima beres lah Bang. Oke. Cuman ya cost-nya ada sendiri. Mending kalau dia punya waktu weekend gitu kan, dia bisa tinggal beli obatnya aja, eksekusi sendiri. Tapi yang sering terjadi pakai jasa. Tergantung sih Bang, beda konteksnya. Kalau yang jasa itu biasanya instansi, institusi, perusahaan. Kalau perumahan tergolong sedikit tinggi cost-nya. Gitu. Kalau buat perumahan ya ada juga dia bisa perlakuan sendiri gitu. Nanti ya kalau dia bingung kontak kita bisa bantu. Kontaknya melalui apa nih Mas? Via email kah atau nomor? Bisa Instagram tadi juga bisa. Di website masuk ke WhatsApp juga bisa. Oke. Nanti kita tampilin di deskripsi ya Mas. Silakan. Karena kan daerah Cilincing ini memang banyak hama Mas. Gitu, terutama hama masyarakat. Masyarakat. Sering meresahkan gitu ya kan. Gitu. Karena Cilincing ini kan memang mayoritas nelayan Mas. Bicara nelayan, bicara perahu, bicara kayu. Sering banget banyak hama gitu kan. Apalagi udara di Cilincing ini udara garam disebutnya. Iya. Karena mengandung garam gitu kan. Mungkin nanti hadiran Mas di sini, mungkin teman-teman ada yang nonton bisa langsung konseling langsung. Kalau memang mengeluhkan hal yang sama seperti saya tadi kan, hama, entah itu rayap, entah itu kecoa gitu kan, atau lipat dan segala macam gitu kan. Makanya pas banget ketika saya lagi di sini lagi kerja tiba-tiba ada rayap, yang kepikir Mas Patrick nih solusinya. Berarti di luar daerah pun sering ada order gitu Mas ya? Ada ya? Banyak sih. Cuman berupa produk mungkin ya, bukan jasanya ya? Iya, kebanyakan. Gitu. Kecuali kita udah punya
kenalan rekanan setempat, bisa Bisa kita bantu langsung. kalau cocok harganya. Oh gitu. Gitu. Bisa kasih sedikit spill harga gak sih Mas? Kalau seandainya untuk jasa gitu loh. Kalau jasa tuh dia per meter kubik hitungannya. Hitungannya per meter kubik. Iya, sekitaran 40.000 per meter kubik. Oh, gitu tinggal ya. dihitung kan panjang, lebar, tinggi kali itu. Gitu. Tapi kalau buat konsumen yang dia memang luas areanya, bisa nanti ada potongan. Oh gitu iya, sih. Nah kayak tadi Bang Rido cerita di Cilincing suka banyak kontainer terutama Tanjung Priok kan. Itu jatuhnya jasa fumigasi. Fumigasi. Iya, kita bisa tuh terbitin sertifikat fumigasi. Salah satu persyaratan utama buat dia bisa ekspor sih Bang. Gitu. Kayak sertifikat phytosanitary itu juga kita bantu. Oh bisa dibantu juga gitu. Kalau yang dia di luar pulau, contoh repeat order customer kita tuh ada di Ambon. Iya. Itu dia untuk kapal. Itu kita juga supply. Supply juga. Obat fumigasinya gitu. Berarti memang udah sejauh itu ya? Iya, karena udah jalan 5 tahun sih Bang. Jalan 5 tahun ya? Dan sejauh ini ya belum ada komplain ya. Ya, alhamdulillah. Berarti benar-benar ampuh ya. Ampuh, tapi juga tetap sesuai prosedur eksekusi di lapangannya. Oh, gitu. Karena biar gimana ini kan obat beracun, insektisida, harus aman. Harus safety, jadi nggak sembarangan gitu Mas ya. Betul Bang. Benar. Silogut tersendiri ini, Mas bisa terjun, maksudnya punya gagasan seperti ini awalnya kenapa? Memang hanya kerja atau memang ada keluhan gitu? Akhirnya dalamin malah terjun di sini. Kalau sebenarnya awalnya itu dari institusi ya, karena memang Silogut ini tujuannya sebenarnya kan untuk basmi tuntas sama gudang pangan, beras, jagung. Tapi ada berawal itu kita ke retail, ke perumahan tuh karena pernah ada yang coba, salah satu pegawai di instansi itu kan, dan ternyata efektif. Itu kecoa. Waktu itu dia sama kayak Bang Rido, kecoa sama rayap. Kecoa rayap ya? Iya. Dia pakai obat tuh nggak mati-mati gitu. Kalau balik ya pasti. Balik pasti. Kalau makanya kita mesti berkala kan. Tapi kalau pakai obat ini ya dia efektif. Gitu. Jadi langsung ampuh gitu ya? Langsung ampuh. Nah kita juga nggak nyangka awalnya ternyata bisa nyamuk. Awalnya memang nggak fokus ke situ mungkin ya? Enggak. Tapi ternyata konsumen kita pakai bisa gitu loh, dan sangat efektif. Oke. Gitu Bang. Ya siapa tahu Silogut juga bisa kedepannya bisa bisa sinergi dengan, kan ada namanya lembaga di wilayah itu Jumantik Mas. Jumantik itu jadi dia forum ibu-ibu yang setiap bulan atau setiap minggu itu mereka mengecek bak kamar mandi. Oh, ada Bang ya? Ada lembaga itu. Jadi siapa tahu kedepannya bisa bikin terobosan gitu kan, bisa membantu. Nih yang efektif nih seperti ini loh, gitu loh. Siap. Gitu. Karena memang di lingkungan mungkin ya dimanapun ya, di wilayah manapun, Jumantik itu memang mereka kerja keras. Bagaimana caranya tuh mereka mendata bak kamar mandi, jangan sampai ada jentik nyamuk. Bahaya emang. Bahaya. Sama gitu. Kayak kutu itu yang bahaya kan telurnya Mas. Iya benar. Benar. Yang bahaya kan di situnya ya. Telurnya. Makanya kita basmi tuntas bukan hanya si kutu dewasanya, sampai ke telur-telurnya. Sampai ke telurnya. Benar. Ya mungkin bisa lewat Bang Rido yang Jumantik ya, Jumantik gitu loh. Sahabat kan ibu-ibu Jumantik juga nonton nih podcast kita nih. Karena kan kita kan media warga gitu. Kita berbagi informasi, edukasi. Siapa tahu dengan adanya Mas hadir di sini, kenapa nggak coba kolaborasi gitu ya? Boleh. Karena saya pikir ini satu jalur nih. Bisa gitu loh. Bisa Bang. Ini justru gara-gara podcast ini jadi masukan. Iya. Saya nggak tahu sebelumnya ada Jumantik itu. Ada Mas Jumantik. Mereka itu benar-benar memfokuskan. Jadi saat dibilang lembaga apa elemen ya. Jadi mereka itu memang dibentuk langsung. Setiap RW ada. Oh. Mereka itu keliling mengecek kamar mandi. Mereka selalu checklist.
jika ada jentik nyamuk. Nah, mungkin selama ini sudah ada obatnya yang direkomendasikan. Nah, siapa tahu Silogut ini bisa lebih ampuh, alternatif ya. Alternatif. Terutama ini pas musim hujan sih. Iya, benar. Keluar tuh. Benar. Mungkin dia musim kawin ya banyak. Iya. Lebih banyak sih kalau musim hujan. Di mana-mana ada janur kuning gitu ya. Karena musim kawin ya. Beda itu. Beda itu ya. Beda. Tapi bisa juga. Bisa juga ya. Sama juga. Gitu. Karena jumantik tadi ketika kita ngobrol Mas ya, ini kayaknya cocok banget nih untuk jumantik nih. Bisa. Mas bisa boleh searching tentang jumantik apa sih? Siap. Gitu. Siapa tahu kan bisa sinergi gitu, bisa kolaborasi bareng. Makasih loh Bang. Jadi nambah wawasan. Enggak. Ada ternyata itu. Karena obrolannya sejalur Mas. Obrolannya tuh ketika kita bahas tentang obat hama, obat jentik, apapun itu ya. Karena memang satu jalur gitu loh. Pasti, dengan jumantik itu. Ngeri emang demam berdarah itu terutama. Iya benar. Jadi penyebab kematian. Jadi angka terbesar Mas. Iya. Karena DBD itu maksudnya gini loh, banyak banget kejadian khususnya di lingkungan masyarakat gitu kan, dampak dari DBD gitu. Bahkan ya kalau saya nggak salah itu setiap ada fogging yang dari pemerintahan masuk ke wilayah itu bisa ada fogging karena sudah ada korban. Sudah ada korban DBD gitu loh. Saya pernah coba sedikit sharing sama pemangku wilayah. Pak, bisa gak kita adakan fogging gitu loh. Udah ada yang korban belum Mas? Loh, saya ditanya gitu. Itu kan bukan pencegahan namanya ya. Iya. Sudah terjadi gitu loh. Sebenarnya sebaiknya sebelum ada korban harusnya kita cegah dulu dari gitu loh. jentiknya. Kita masukin obat ini. Iya, betul. Selesai kita kuras baru bisa dipakai lagi Bang Andi. Betul. Terus sekalian ya kita nggak pernah tahu kan kapan itu nyamuk berkeliaran gitu. Benar. Kita cegah dulu. Benar. Preventif kan kita lebih bagus. Benar. Itu sih Bang. Baik, Mas Patrick, terima kasih sudah hadir di mari. Makasih juga udah diundang. Ya, saya sangat makasih karena Mas Patrick sudah bantu saya menghilangkan hama-hama yang ada di sekitar sini lah. Sama-sama gitu, ya. Dijamu juga pakai kopi ya. Iya. Boleh dicicipin lagi senyaman kopinya gitu. Baik Mas, semoga Silogut selalu berjalan lancar. Amin. Ya kan? Amin. Sampai ke ujung dunia lah. Karena hama itu nggak akan pernah putus. Iya. Gitu. Semoga dengan ada podcast ini kan. Iya. Bisa jadi media ke masyarakat. Betul. Jadi alternatif untuk basmi hama tuh Mas. Betul. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih banyak sudah hadir. Iya. Thank you banget Bang Rido.